Ada. Siapa? Ronald. Mas Ronald kenapa? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan semoga Mas Ronald cepat sembuh ya. Amin. Oke. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kita ice breathing terlebih dahulu ya, supaya nanti kita semangat saat belajar. Ayo bisa berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gimana? Sudah pada semangat belum? Oke anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Sila-sila Pancasila. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai makna sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui bahan ajar flipbook, peserta didik dapat menganalisis makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui bahan ajar flipbook, peserta didik dapat menyimpulkan makna sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui media papan pintar Pancasila, peserta didik dapat menentukan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, melalui kegiatan berdiskusi dengan kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita ke materi, ada yang tahu lambang negara bangsa Indonesia itu apa? Nah ya. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri dari dua kata, dari kata panca dan sila. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya dasar. Nah, jadi Pancasila ini merupakan 5 dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi kita belajar mengenai Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, Pancasila itu berasal dari dua kata yang artinya tadi ada kata apa? Panca. Nah, di dalam Pancasila itu ada berapa sila? 5. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang berwarna emas yang melekat pada perisai berwarna hitam. Nah, bintang emas ini bermakna 5 sudut yang memiliki agama-agama besar di Indonesia. Adapun penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati agama orang lain, dan rajin beribadah. Tadi sila pertama, simbolnya apa anak-anak? Bintang. Oke. Yang kedua, ada yang mau membacakan? Tunjuk jari. Ya, Mbak Jila. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, saling membantu dan menolong sesama manusia. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada kedua orang tua. Yang terakhir, menjauh karena ada sedang sakit. Ya, terima kasih Mbak Dila. Untuk sila yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini dilambangkan dengan lambang rantai, di mana makna dari sila kedua yaitu bahwa kita sebagai manusia harus memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan. Nah, adapun penerapan sila-sila dari sila kedua yaitu yang pertama saling membantu. Di sini siapa yang suka membantu? Aku. Suka membantu semua ya. Nah, kemudian tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul. Kemudian bersikap sopan santun kepada orang tua. Siapa yang waktu berangkat sekolah tidak sepamitan sama kedua orang tua? Jangan ya, kita harus bersalaman sebelum berangkat sekolah. Dan yang keempat ada menjenguk teman kita yang sedang sakit. Dilambangkan dengan apa sila kedua? Rantai. Nah, kita lanjut ke sila yang ketiga. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Sila ketiga memiliki makna bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa cinta kepada bangsa dan tanah air Indonesia. Nah, adapun penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang membacakan? Saya. Ya, silakan. Sila ketiga. Penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yang pertama cinta tanah air dan bangsa, kedua bangga sebagai bangsa Indonesia, tiga mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia, dan yang keempat mempelajari kesenian dari daerah lain. Ya, terima kasih Mbak Ika. Nah, jadi penerapan dari sila ketiga yaitu yang pertama ada cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua bangga sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga dengan negara kita sendiri ya. Yang ketiga mencintai bangsa, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia, dan kita juga harus mempelajari kesenian dari daerah lain. Selanjutnya yaitu sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, ya, banteng merah. Kepala banteng ini merupakan hewan yang hidupnya sering berkelompok. Jadi, pada sila keempat ini memiliki makna bahwa dalam bermasyarakat kita harus saling menghargai pendapat orang lain dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, adapun penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada pemilihan ketua kelas yang dilaksanakan secara musyawarah. Di sini yang menjadi ketua kelas siapa? Iza. Nah, sebelum kita memilih ketua kelas, kita melakukannya dengan musyawarah. Kemudian yang kedua menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Dan yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Apa bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang mau membacakan? Ya, Mbak. Dibaca yang atas ya. Yang atas. Ya. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila ini bermakna bahwa tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia adalah memiliki kehidupan bersama yang sejahtera, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Haris. Dan jadi pada sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Di mana makna dari padi dan dari sila kelima itu yaitu
bahwa tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia memiliki kehidupan bersama yang adil, kemudian sejahtera, makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, adapun penerapan dari sila kelima yaitu yang pertama, saling tolong menolong kepada orang lain. Semisal kalian lagi di jalan, terus ada teman kalian yang sepedanya bocor, terus kalian melihat, apa yang harus kalian lakukan? Menolong. Nah, kemudian tidak berbuat curang kepada orang lain. Misal kalian lagi ujian, terus kalian mencontek, perilaku yang tidak boleh dilakukan. Kalian tidak boleh curang, sebelum ujian harus belajar. Kemudian tidak boros dan suka menabung. Siapa yang di sini suka menabung? Saya. Kemudian berbuat baik dan saling Membantu. Ibu ada lembar kerja peserta didik ya anak-anak. Sebelum ke situ, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok pertama ada Mbak Faradila, Mbak Hanif, Mbak Isna. Kelompok 2 ada Mbak Anggun, Mbak Ika, Mbak Iza. Kelompok 3 ada Mbak Resti, Mbak Sela, sama Mbak Rani. Nah, anak-anak, sebelum kita mengerjakan lembar kerja peserta didik, silakan diperhatikan terlebih dahulu ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik 1, menganalisis makna sila-sila Pancasila. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Di halaman ketiga itu ada petunjuk penggunaan LKPD. Di halaman keempat ada LKPD 1. Nah, nanti kalian isi nama anggota kalian dan kelas. Kemudian untuk petunjuk pengerjaannya, yang pertama silakan anak-anak mengamati gambar pada setiap soal. Di sini ada 5 gambar ya. Kemudian tulislah bunyi pada setiap sila Pancasila. Kemudian tulislah makna pada setiap sila Pancasila dan tulislah jawaban pada kolom yang tersedia. Nanti kalian jawabnya di bagian sini dan sini ya. Sudah paham dengan perintahnya? Sudah. Ya, silakan dikerjakan ya. Ada yang sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, siapa yang mau presentasikan di depan? Dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, ayo siapa perwakilan dari kelompok 1? Talia. Ya, Mbak Talia maju. Ditunjukkan ke depan ya gambarnya. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, namaku Talia dari kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu ada Isna, Dila, dan saya sendiri. Untuk yang nomor pertama yaitu ini ada gambar bintang emas. Bunyi silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama yaitu 5 sudut yang memiliki agama-agama besar di Indonesia. Ada yang berbeda jawabannya? Sama. Ya, lanjut Mbak. Lalu yang kedua ada gambar rantai. Nah, bunyi silanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua yaitu kita sebagai manusia harus memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu ada pohon beringin. Bunyi silanya yaitu persatuan Indonesia. Makna sila ketiga yaitu bahwa kita harus memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia.
Sila keempat yaitu ada gambar banteng. Bunyi silanya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat yaitu dalam bermasyarakat kita harus selalu menghargai pendapat orang lain dan melakukan musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan bersama. Untuk sila kelima yaitu ada gambar tadi dan kapas. Bunyi silanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk makna sila kelima yaitu tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia adalah memiliki kehidupan bersama yang sejahtera, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Alia. Di sini ada yang jawabannya berbeda? Tidak. Nah, selanjutnya Ibu punya media pembelajaran yaitu papan pintar Pancasila. Nah, nanti Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ada di barisan depan, yang kelompok kedua barisan yang kedua ya. Nah, bisa diperhatikan terlebih dahulu ya anak-anak. Nanti di situ di papan itu ada bagian kantong. Nah, nanti kalian bisa memasukkan gambar-gambar sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sudah dipahami perintahnya anak-anak? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Siapa yang mau mempresentasikan perwakilan kelompok? Ya, Mbak Sela. Mbak Sela bisa maju ke depan. Halo. Diperhatikan ya anak-anak, Mbak Sela mau mempresentasikan hasil diskusinya. Ini mau presentasi papan pintar Pancasila. Nah, Yang pertama ini ada yang gambar. pertama ada gambar orang ibadah sholat sama ini ada berbagai macam kepala suku, dua kepala suku memang Indonesia. Itu masuk ke Masuk sila. ke sila pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada gambar anak lagi saling ke orang tua. Itu terus yang ini ada donasi. Ini donasi adalah sebuah donasi itu masuk ke contoh nomor 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang ketiga ada gambar ini apa? Pakaian adat yang ada di Indonesia, terus sama ada lomba 17 Ya, berarti mencintai Indonesia. Terus itu contoh buat sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Terus yang keempat ada gambar sedang bermusyawarah untuk kelas sama pemilihan RT. Ini contoh sila keempat yaitu rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang gambar kelima ini ada gambar membantu menolong teman yang jatuh. Kemudian ada gambar menabung. Contoh sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke anak-anak, yang selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nah, soalnya nanti dikerjakan secara individu ya. Nanti Ibu akan menilainya.
Silakan dikerjakan ya anak-anak. Waktunya 10 menit. Ada yang mau sulit? Nomor berapa? Nomor 3 itu. Ini. Apa? Silakan. Sudah selesai semua? Bisa dikumpulkan dulu ya. Mulai. Oke anak-anak, ibu akan mengumumkan nilai kalian ya. Yang pertama ada Mbak Ika, nilainya 100. Mbak Anggun nilainya 90. Mbak Kani 90. Mbak Talia 90. Terus Mbak Isna 100. Mbak Farajila 90. Mbak Resti 80. Mbak Iza 90. Mbak Sarah 90. Ya, gimana soalnya susah apa mudah? Anak-anak, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak. Nah, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo tunjuk jari siapa yang berani? Ya Mbak Isna, ayo. Pancasila berasal dari kata Sanskrit kita, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Kemudian Pancasila ada 5 silanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang emas. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan partai. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan kotak kuning. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala partai. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kaki dan kapas. Ya, terima kasih Mbak Isna. Tepuk tangan buat Mbak Isna. Jadi Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta dan berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa bosan pada pembelajaran hari ini? Tidak. Oke anak-anak, baik sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Anggun untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita bantu siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Anggun. Sekian yang dapat Ibu sampaikan.